Anak laki-laki itu baru dipindahkan ke sekolah baru. Sekolah itu terkenal bukan karena prestasi, tetapi karena perkelahian antar siswanya. Saat ia baru masuk, ia melihat para senior membuli murid yang lebih muda. Namun semuanya berubah ketika seorang siswa bernama Yanto datang. Suasana langsung sunyi. Semua orang takut padanya karena di sekolah lamanya ia pernah membunuh seseorang. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Ketika Yanto masuk ke kelas, seluruh siswa langsung terdiam. Karena ngantuk berat, Yanto memutuskan untuk tidur sebentar sambil menunggu kelas dimulai. Namun tiba-tiba seorang anak kutu buku tanpa sengaja menabrak kepalanya. Seketika itu Yanto terbangun dan menatapnya dengan tajam, membuat si kutu buku gemetar karena ketakutan. Ia segera meminta maaf dan Yanto kembali tidur. Si kutu buku lega, lalu melanjutkan tugasnya, membawakan makan siang untuk para senior. Namun diam-diam, ternyata si kutu buku ini juga mencuri ponsel dari para murid untuk diserahkan kepada bosnya yang bernama Alex. Hari itu, Alex merasa jumlah ponsel curian lebih sedikit dari biasanya. Kemudian ia meminta daftar ponsel yang diambil. Ketika melihat di daftar ada namanya Yanto, Alex bertanya kepada si kutu buku, kenapa dia tidak mengambil ponsel milik Yanto? Kemudian si kutu buku menjelaskan bahwa Yanto adalah murid baru yang menakutkan, sehingga ia tidak berani mengambil ponselnya. Tidak puas dengan jawaban si kutu buku, pelan-pelan Alex menghampirinya dan langsung memukulnya berkali-kali. Dia menyuruh si kutu buku itu untuk mengambil ponselnya si Yanto, atau dia akan menerima akibatnya. Karena takut, si kutu buku menuruti. Ia pergi ke ruang kepala sekolah dan meminta ponsel murid. Tanpa curiga, kepala sekolah memberinya tas berisi ponsel sitaan. Kemudian ia pergi ke kamar mandi, membuka tas yang berisi ponsel, dan segera untuk mengambil ponsel Yanto secara diam-diam. Sore harinya si kutu buku mengembalikan ponsel murid yang lain, dan ketika Yanto datang untuk mengambil ponselnya, ia menyadari bahwa ponselnya telah hilang. Ia segera mempertanyakan hal ini kepada si kutu buku. Namun si kutu buku menjawab bahwa ponsel itu ada di dalam tas. Yanto berkata tidak ada. Si kutu buku pura-pura tidak tahu. Namun Yanto yang melihat luka di mulutnya si kutu buku, dia langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Si kutu buku pun sangat ketakutan dan hanya bisa menyesali perbuatannya. Keesokan harinya ketika Yanto tiba di sekolah, ia melihat Alex sedang membuli si kutu buku. Pemandangan itu mengingatkannya pada masa ketika ia sendiri pernah dibuli. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membiarkan sisi gelapnya bangkit kembali.